Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku di seputar Facebook. Nah, di video kali ini aku mau sharing yaitu kita wajib berhati-hati peninjauan ikan instrim lama disetujui. Nah, biasanya ya teman-teman, standarnya itu 1 minggu kita sudah diterima atau sudah disetujui teman-teman menggunakan fitur ikan instrim pada saat peninjauan ikan instrim tersebut. Pengalaman aku 1 minggu diterima. Nah, mungkin kalian ada yang 2 minggu, bahkan ada yang 3 minggu. Itu disebabkan kenapa ya? Kok belum disetujui nih sama pihak Facebooknya? Nah, buat teman-teman wajib berhati-hati dan waspada ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan lama disetujui itu ada beberapa hambatan yang membuat Facebooknya itu meninjau konten-konten kalian itu sampai beberapa lama gitu ya. Nah, di sini aku bakalan memberikan informasi sesuai dengan pengalaman aku. Mungkin kalian yang lagi menunggu fitur ikan instrimnya masih ditinjau, tetap sabar ya teman-teman dan simak video ini supaya kalian itu tahu nih, oh ternyata seperti ini gitu ya. Bisa kita lakukan supaya peninjauannya itu cepat ya teman-teman, tidak lama. Oleh karena itu, silakan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa yang baru berkunjung dukung terus channel aku supaya aku lebih semangat lagi memberikan tutorial-tutorial bahkan tips seputar Facebook ya teman-teman. Karena ini udah pernah aku rasakan sebelumnya kok selama 1 minggu ya baru bisa diterima. Tapi sebelum 1 minggu tuh aku kepikiran terus memang karena tidak sama di YouTube. Kalau di YouTube itu aku 8 jam saja aku langsung diterima. Di Facebook kok lama banget gitu ya. Waktu itu aku masih takut atau gimana, tapi karena Facebook ini kan sebagai selingan aja waktu itu, tidak terlalu fokus ya teman-teman. Karena aku fokusnya kan di YouTube waktu itu ya. Tapi alhamdulillah di sini pun aku Facebook sudah bisa dimonetisasi fitur ikan intrimnya. Jadi tinggal konsisten aja nih aku upload supaya bisa menghasilkan uang. Walaupun jenis konten aku tuh tidak terlalu menarik sih menurut kalian karena kegiatan aku sehari-hari ya teman-teman, daripada bingung nih mau konten apa mau buat tutorial lagi atau gimana ya, aku belum ada kepikiran ke situ waktu itu ya. Oke teman-teman, di sini aku bisa memberikan sesuai dengan pengalaman aku aja ya teman-teman. Mungkin kalian senior-senior yang lebih berpengalaman bisa juga memberikan tips ataupun komentar di bawah video aku ini supaya kreator-kreator yang baru itu paham ya teman-teman. Nah, pada saat kalian itu pengajuan monetisasi fitur ikan instrim, kenapa bisa lama? Itu biasanya ada penyebabnya ya teman-teman. Kalian cek aja di kotak masuk dukungan yang ada di garis 3, lalu kalian pilih bantuan dan dukungan. Itu kan ada pilihan kotak masuk dukungan, kalian bisa klik di situ dan kalian bisa periksa apakah ada tulisan pelanggaran, misalkan kalian itu pernah komentar yang tidak disukai Facebook, ataupun ada video yang berklaim hak cipta, ataupun ada konten yang kalian upload tidak sesuai dengan pedoman komunitas di Facebook. Misalkan kalian pernah upload tentang kekerasan milik orang lain tanpa kita ketahui, entah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu wajib dihapus ya teman-teman. Makanya pada saat peninjauan fitur ikan instrim, kalian itu wajib scroll, cari video-video yang bukan milik kalian, dihapus ya teman-teman, walaupun sudah berapa tahun yang lalu. Jadi supaya profil kita itu direkomendasikan oleh Facebook dan disarankan oleh kreator-kreator lain gitu ya teman-teman. Makanya profil kita itu biasanya ada tulisan rekomendasi ataupun uh, profil kita bersih dari hal seperti itu. Kebetulan aku hapus semua tuh yang aku share-share, aku bagi-bagikan. Dulu kan sering nih, aku sering membagikan video orang lain misalkan yang aku sukai ya teman-teman, misalkan ini tentang kehidupan ataupun inspirasi aku lihat di Watch waktu itu beberapa tahun yang lalu, aku share lagi ke beranda aku, itu sering banget.
Makanya sekarang tidak ada satupun video-video orang lain yang aku bagikan di beranda aku ya teman-teman. Oleh karena itu kalian cek sekarang sebelum terlambat, karena kalau terlambat langsung terkena OKT ataupun pelanggaran ya teman-teman, yang sekarang ini susah banget sembuhnya. Yang kreator sebelah bilang itu kita sering-sering live streaming, tapi apa nyatanya ya teman-teman, punya suami aku sampai sekarang juga belum sembuh-sembuh juga. Udah live streaming tapi belum ada perubahan gitu ya teman-teman, malah pengajuan ulang udah 2 kali. Lalu ini sekarang tidak ada nih tulisan pengajuan ulangnya, jadi masih bingung. Tapi kalian jangan hapus akun tersebut, mungkin kedepannya ada caranya seperti di YouTube, kita bisa chat langsung kepada pihak Facebook ya teman-teman. Untuk saat ini belum ada tuh fitur mengechat pihak Facebooknya langsung, ataupun kita nih sebagai kreator bisa langsung chat gitu ya. Kalau di YouTube kan ada tuh langsung chat yang kerja di YouTube ya teman-teman, ataupun mereka-mereka yang membantu kreator-kreator YouTube untuk mengembangkan channelnya, kita bisa chat langsung kepada mereka. Untuk di Facebook saat ini belum ada ya teman-teman, jadi kalian tetap sabar, mungkin kedepannya bakalan ada. Nah untuk itu kalian hapus video-videonya, kalian lihat di kotak masuk dukungan apakah ada tulisan apa. Biasanya kalau misalkan bersih kotak masuk dukungannya di tulisan peringatan itu tidak ada masalah, tapi kalau ada tulisan di situ banyak lagi ya teman-teman pelanggarannya, ya kalian harus cari konten apa di tanggal berapa. Di situ bisa diterangkan di tanggal sekian bulan sekian membagikan konten apa gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi pengalaman aku waktu itu, aku pada saat pengajuan fitur ikan instream di hari ketiga, aku tanpa sengaja ngecek di kotak masuk dukungan ada video klaim hak cipta. Itu langsung aku hapus ya teman-teman, walaupun aku masih bisa berbagi penghasilan, tapi aku tidak mau, aku hapus saja. Lalu di 7 hari aku diterima monetisasi fitur ikan instream. Tapi sebelumnya aku bersihkan dulu, sebelum aku mengajukan monetisasi fitur ikan instream, aku bersihkan profil-profil aku yang pernah aku share walaupun sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian lama banget peninjauannya, itu biasa ada masalah di profil kalian. Jadi pihak Facebook itu, kalau misalkan kita lagi mengajukan peninjauan, yang mereka periksa itu adalah video yang paling banyak ditonton ya teman-teman, ataupun penayangannya yang paling banyak dari video-video yang lain. Itu biasanya diperiksa yang seperti itu, video yang terbanyak. Mungkin mereka juga tidak satu video aja yang mereka periksa, ada beberapa video yang penayangannya banyak. Oleh karena itu, ayo dari sekarang kalian lebih teliti lagi. Kalian scroll dari postingan ya teman-teman, kalian klik itu profil, lalu di bawahnya itu kalian scroll sampai ke bawah. Walaupun sudah 2 tahun yang lalu, ya mungkin lelah ya teman-teman, tapi ini untuk kedepannya akun Facebook kalian, sebelum pihak Facebook langsung memberikan OKT ataupun pelanggaran ya teman-teman. Ini Facebook tidak main-main dan sangat sensitif banget daripada di YouTube. Kenapa? Kalau di YouTube kan masih ada nih peringatan atau apa gitu ya teman-teman, email, bahkan bisa kita lihat klaim hak cipta, bisa kita sembuhkan tanpa harus langsung dikasih OKT, langsung dikasih pelanggaran, tidak bisa lagi mendapatkan uang dari sini kan. Kita tuh tidak tahu apa-apa. Jadi menurut aku kalian sekarang ayo cek. Mungkin kalian pernah nge-share video-video orang lain, membagikannya gitu ya teman-teman. Intinya di dalam profil kalian itu, di postingan kalian itu wajib punya kalian saja, tidak boleh punya orang lain ya. Itu yang bisa aku share ke kalian. Jadi video kalian saja, titik, tidak ada video orang lain ya teman-teman. Kalau bisa pun menampakkan wajah kalian itu. Kalau misalkan wajah kalian tidak dinampakkan, video kalian bisa diambil oleh orang lain tersebut malah mereka yang mengambil alih konten asli kita, malah kita yang dikira Facebook itu re-upload, padahal kita buat sendiri, tapi mereka bisa mengambil video kita dan bisa mengklaim kita sendiri. Nah kan itu susah ya teman-teman, udah capek-capek membuat video kita diambil orang lain tersebut mengklaim kalau itu video dia, karena dia menggunakan apa ya, manajer apa tuh di Facebook, pokoknya seperti itulah. Kan sangat menyayangkan banget. Oleh karena itu kalian memang harus jeli sih, harus memperhatikan konten-konten kalian ya. Intinya titik video kalian asli, kalau bisa pun yang baru-baru saja. Sayang kak video lamanya
Kalau kalian sayang dengan video lama kalian, itu kalian buat aja pribadi ya teman-teman. Kan ada di situ privasinya. Kalau kita menghasilkan uang ya kita publik. Tapi kalau misalkan menurut kalian itu videonya sayang, kalian video-video kalian dulu ataupun postingan orang lain kalian share di situ sayang dihapus, ya kalian buat aja pribadi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kesalahan aku minta maaf ya. Inilah sesuai dengan pengalaman aku, jadi kalian harus lebih jeli lagi, harus memperhatikan profil Facebook kalian. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah, insya Allah nanti aku bakalan bales. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.